Saya minta dijawab. Tolong. Nih, saya tunjukkan padamu ya. Ini Tolong baru data dijawab nih. saya. Nih, dikatakan di sini. Kenapa? Yesaya 6 nomor 7. Tetapi seorang dari serafin itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada batu yang diambilnya Tolong dengan jawab sepit dari saya. atas mesbah. Dengarkan. Kenapa? Ia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat, batu ini telah menyentuh bibirmu. Batu ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ini batu ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu serta dosa-dosamu telah dihapuskan. Dosa-dosamu telah diampuni. Tuh, diampuni. Nih, disebabkan karena mencium batu bara, maka kemudian ini batu bara nih. Nih batu bara ya. Oke. Nah, maka menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah diampuni dan dosamu telah diampuni. Tuh. Gara-gara mencium batu bara, dosanya diampuni. Gimana tuh Anda menjawabnya? Silakan. Itu baru dibilang menyentuh dikasih data, itu benar-benar diperlihatkan data. Bukan baca. Ini aku bacakan sendiri nih. Yesaya 6 nomor 7. Batu bara ketika dicium dapat menghapus dosa nih. Sekarang pertanyaan saya. Yang menghapus, apakah betul batu bara ini adalah penghapus dosa? Jawab. Setelah bibirku menyentuh batu bara itu, maka dia berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Tuh, dosamu telah diampuni. Pertanyaan saya, apakah batu bara bisa menghapus dosa? Jawab. Jawab, jangan pakai nangis. Meong. Jawab. Jawab. Meong. Kamu saja belum menjawab saya. Bagaimana Anda minta jawaban dari saya? Jawab. Anda belum menjawab saya. Kenapa batu ajar aswad itu bisa menghapus dosa? Anda belum jawab saya. Apakah batu bara? Anda belum menjawab saya, makanya ini di ayat lain Allah berkata, sembahlah aku Allah negeri Mekah. Tuyul. Di situ dikatakan batu Kenapa? bara Coba. menyentuh bibir. Makanya dengan batu itu dan kehadiran Allah di Mekah, begitu batu bara menyentuh bibir, dosa diampuni. Pertanyaan saya, mampus, kabur kau ke gereja, kau colok pantat pendeta, kasih lombok sedikit, tumis kecap, habis itu kau jilat tanganmu. Baluap. Ya, ini selamat siang Bang David Batman. Kabur Ya, kau Bang kan? David Batman. Malu kau kan? Belum ku baca Kolose 2 nomor 9. Batu zakar Yesus, kepenuhan Elohim, kepenuhan Theos. Batu zakarnya Yesus. Batu zakarnya. Ya, Bang, Islam Kristen, Bang. Batu zakarnya. Kristen. Batu zakarnya Yesus itu dapat menghapus dosa. Kolose 2 nomor 9. Mampus. Makanya jangan menghujat. Ini siapa ini? Siapa ini? Kan minta datanya itu tadi, mungkin Bang Excelmu nggak bisa. Ini ada datanya ini. Siapa? Ini penyembah Ajar Lucifer Aswad juga. Menghapus dosa. Penyembah Lucifer, Gurunda. Ini, Bang, iya Penyembah Gurunda, Lucifer. itu Kristen Gurunda. Kristen dia, Iya. Kristen. Penyembah Lucifer juga. Oke, silakan. Penyembah Lucifer, betul. Penyembah betul. terang, bukan yang gelap. Ya. Diakui Itulah, penyembah Lucifer. besarkan aku dulu. Penyembah iblis dia. Besarkan Iya, aku dulu dong. Lucifer adalah cahaya tuh. Iya, penyembah terang. Iya, Ya, penyembah Yesus terang. kan terang. Daripada gelap gua Lukas biru nomor kan. 10 nomor 18. Sudah selesai Yesus dulu, melihat sabar iblis dulu lah. jatuh dari langit Iya, betul seperti sekali. cahaya, seperti terang. Betul. Sekarang tunjukkan. Daripada si pembawa gelap di gua Hiro kan gelap itu. Coba Anda baca. Ingat ya, Yesus masuk ke dalam gua. Begitu keluar dia jadi Tuhan. Ingat ya. Tiga hari, 3 malam Yesus masuk ke tempat gelap. Apa nenekmu kiper? Nggak Ya ada. justru itu dia mengalahkan Yesus, gelap kan, apa bisa kamu keluar pikir, kan? Apa kamu Bisa pikir di mengeluarkan dalam kan? kuburan Yesus ada PLN?
Tempat Yesus dikubur itu tempat gelap, dan itu juga Coba bukan anak besarkan dulu, Maria. besarkan dulu aku, Yang Hos. bangkit Kenapa dari malu? kubur Besarkan itu aku, Hos. Lucifer. Yang Hos, bangkit Hos. dari kubur itu Besarkan aku, Lucifer. Hos. Bukan Yesus anak Iya, Maria, iya. bukan. Tapi Lucifer itu Lucifer. bawa terang. Kan dia dari gua kan, kau bilang. Dia Iya, keluar bawa Yesus, terang iya, gitu. Yesus masuk ke goa adalah mayat, keluar dari goa jadi Tuhan. Oh iya dong, Ya, iya, pastilah. diakui Kan dia. hebat kan mengalahkan Diakui, ya. kegelapan. Memang ya iblis kan? memang hebat. Iblis itu pasti hebat, nggak mungkin tidak. Iblis itu memang hebat. Tapi namus yang di dalam gua itu kan nggak keluar-keluar saking itu. hebatnya iblis itu, Tuhanmu dicobai, bayangkan aja tuh. Tuhanmu dicobai. Ya udah, apalagi, Matius apalagi, 4 nomor apalagi. 1 tuh, coba. Tuhanmu Apalagi, dicobai apalagi. iblis, gila si Iya, iblis ini. jelas lah. Benar-benar. Kan nggak mampu, Tuhannya nggak Kristen mampu, dicobai, nggak mampu, coba. kan. Siapa Iya, bilang iblis nggak dia mampu. dibawa, dia ditenteng, dia digendong gitu Iya, bait nggak suci. apa-apa, tapi nggak mampu kan? Mau Keluar lari-lari dari kemana goa, lagi? Ayo. keluar dari goa dia langsung Ayo, jadi mau lari Tuhannya kemana orang lagi? Kristen. Gila, betul. Coba besarkan dulu, coba besarkan satu-satu lah supaya diskusinya enak. Yuk besarkan aku, host. Iya, silakan host dibesarin. Silakan. Ya, besarkan host. Nah, ini ya. silakan. Hadisnya ada ya Mustad Ahmad ya 5364 ya. Mencium rukun Yamani dan rukun Aswad bisa menghapus dosa sehabis-habisnya. Oke. Mana dalilnya batu menghapus dosa, mana? Dalilnya. Ya memang Dalilnya Hajar Aswad batu itu dapat apa? menghapus dosa mana? Hajar Aswad itu apa? Hajar Saya Aswad minta apa coba? dalilnya. Mana Batu dalilnya? hitam. Hajar Aswad Iya. dapat menghapus dosa, dalilnya mana? Mana? Dalilnya mana? Ya, oke kita buka ya siapa Aswad itu ya. Oke, Silakan sebentar. tunjukkan dalilnya batu Hajar Aswad menghapus dosa mana? Gak ada kan? Gak ada. Nah, saya kasih data. Oke? Gantian. Saya juga kasih data. Data yang tadi. Nah, ini. Nih, lihat matamu plototin ke sini. Nih. Tetapi seorang dari Serapim itu terbang mendapatkan kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Nih, lihat nih, batu bara nih. Ya sudah aku respon. Udah Ya, ya silakan. aku jelaskan. Santai aja. Gantian. Batu bara kan? Oke, aku jawab. Batu bara begitu menyentuh Iya, bibir jawab. mengampuni Aku jawab. dosa. Ya, silakan. Oke. Besarkan aku sekarang. Host. Besarkan aku, Ya, host. respon ini dulu baru Iya, masuk ke aku situ. sambil ku respon santai aja lah. Diam dulu lah kau. Ikat Ah. jempolmu ya. Oke, ya. Jadi Silakan. bara di situ tidak disebutkan ada batu. Pertama itu ya. Jadi bara ini Kedua, apa? sebentar Bara jangan ini dipotong tunggu, dong. saya tanya. Bara Jangan ini apa? dipotong dong. Bara ini katanya apa? mau menjelaskan. Bara ini Aduh. apa? Dalam bahasa Ibraninya apa? Iyalah, oke lah. Dalam bahasa Ibraninya ya. apa? Sudah. Oke. Bahasa Ibraninya apa? Sekarang Bahasa begini. Ibrani di situ bara apa? Tunjukkan nanti ya tugasmu semua ya. Tunjukkan bara itu seperti apa ya. Kayak saya menunjukkan ini nih. Hajar Aswad ini batunya itu. Sekarang kamu punya tugas Tunggu dalam dulu bahasa semua. Ibraninya Tunggu bara dulu. itu apa? Ya, Ayo. contoh bentuknya mana? Akui dulu, Tunjukkan akui barangnya. dulu. Akui Tunjukkan dulu. barangnya. Nanti Akui tugasmu dulu bahwa ya. di Jangan dipotong Yesaya dulu 6 dong. Aku nomor dari 7. tadi diem loh. Dengar. Dari Akui aku dulu. diem loh. Akui dulu. Aduh, Akui sebentar dulu bahwa dong. Yesaya 6 Host kasih waktu 2 menit, nomor 7. Host kasih waktu 2 menit. Dengar. Kalau nggak dia nerocos terus nih, Host. Dengar. Turunin aja. Giliran nih. saya Turunin. waktu dibesarkan, Turunin. itu saya yang bicara. Turunin penyembah Lucifer Kau ini punya nggak bisa adab diskusi. Kau turun. Takut. Turun. Monyet turun. Monyet ini turunkan. Monyetnya diturunkan, host. Dia kutanya. Ya. Di sana itu batu bara. Jelas itu tertulis di sana. Tapi apa? Dia loncat. Dia nggak mau mengakui kan? Ngapain kita diskusi dengan orang-orang kayak gitu? Orang yang tidak punya otak. Mana diturunkan? Naikkan yang lebih berakal sedikit. Kalau penghujat kayak gitu nggak perlu, ya. Dia mengatakan bahwa Hajar Aswad menghapus dosa. Kita sudah tunjukkan Yesaya 6, nomor 7.
batu bara dapat menghapus dosa. Kita perlu menunjukkan di dalam Keluaran 29 nomor 14, tai sapi menghapus dosa. Kita perlu menunjukkan kemudian Kolose 2 nomor 9, batu sakarnya Yesus menghapus dosa. Itu ya. Jadi kalau mau diskusi itu ganti-gantian, bukan nyerocos kayak setan. Jangan mentang-mentang tiap hari makan anjing menggonggong terus. Gitu. Kita minta dalilnya, mana dalilnya batu menghapus dosa? Enggak bisa. Tak ada. Sudah 2 penyembah Lucifer ya. Kita minta dalilnya enggak ada. Ya dia tunjukkan mencium Hajar Aswad. Berarti perilaku mencium itulah yang mendapatkan penghapusan dosa, yang menyebabkan Tuhan menghapus dosa orang tersebut. Bukan batunya. Sama seperti ketika kemudian ada perintah cium tiang listrik itu, atau peluk tiang listrik itu. Kalau kamu peluk, aku kasih kamu duit. Apakah tiang listriknya yang memberi duit? Bukan. Yang memberi duit itu adalah yang memberi sayembara, yang memberikan perintah. Tapi karena Bahlul, penyembah Lucifer, dia sudah akui tadi kan teman-teman. Dia akui bahwa dia penyembah Lucifer. Lucifer itu Satan atau Helel bin Zakar. Itu adalah iblis. Dan dia akui bahwasanya yang dia sembah itu adalah terang. Yaitulah setan, iblis. Ya susah. Lebih baik naikkan Kristen, pasti tolol, pasti bodoh ya. Tapi yang penting jangan ngotot. Kan kalau sudah botol, tolol, ngotot, itu yang bahaya. Kemudian Allah ini dikenali. Allah dikenali ini melalui penciptaannya. Melalui ciptaan maksud saya. Dengan adanya ciptaan, maka bukti bahwa adanya Allah. Karena kalau tidak ada Allah, maka ciptaan ini tidak ada. Karena ada ciptaan, maka sudah pasti ada yang menciptakan. Sekalipun Allah itu tidak bisa dilihat. Tidak seperti Tuhannya tetangga, jangankan dilihat, dibunuh saja bisa. Al-Quranul Karim menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Jadi Tuhan, Allah itu memberikan tanda-tanda keadaan dirinya bahwa dia itu ada. Kebesarannya dengan memberikan tanda di segenap penjuru alam semesta dan juga pada diri manusia itu sendiri. Manusia tidak memiliki apa-apa. Mata yang dimiliki manusia bukan punya manusia. Mulut yang dimiliki oleh manusia bukan punya manusia. Tangan yang dimiliki, apapun yang dimiliki oleh manusia itu bukan miliknya. Tapi yang memiliki itu adalah yang maha memiliki, Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa bilang mata kita ini adalah mata kita? Bukan. Itu mata pencipta yang diberikan kepada kita. Kemudian sehingga kita menjadi makhluk yang bisa melihat. Nah, Al-Quran menarasikan demikian. Jadi Allah itu tidak bisa dilihat seperti layaknya makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Dalam kitabnya orang Yahudi juga demikian. Yeremia 10 nomor 6. Tuhan itu maha tinggi dan Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Nah itu kaidah itu. Kaidah dalam kitabnya orang Yahudi dan juga di dalam Al-Quran. Laisa kamitslihi syai'. Makanya umat Islam itu diperintahkan hanya untuk memberi peringatan. Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan takut kepada Allah yang Maha Pengasih walaupun mereka tidak melihat Allah tersebut. Jadi Allah itu tidak perlu dilihat kemudian diyakini ada, seperti akal, rasa manis, rasa pahit. Itu ada tapi kita nggak bisa melihat. Rasa manis itu ada. Siapa bilang tidak ada? Tapi apakah ada yang bisa melihat rasa manis? Tak ada. Akal itu ada. Tapi apakah ada mampu melihat akal? Tak ada. Jadi tidak ada manusia yang mampu melihat akalnya. Tapi akal itu ada. Jadi saya simpulkan, Allah Subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai', tidak ada suatu apapun yang serupa dengan dirinya. Demikian. Oke, kirian saya ya. Oke, terima kasih Silakan. semua ya. Iya, oke, terima kasih ya. Tolong besarkan aku, host.
Kalau saya pakai data host ya. Tolong besarkan aku host. Oke ya. Jadi Suma mengatakan bahwa oh tahu Allah itu bukan roh. Lah terus apa gitu loh. Kalau misalkan bukan roh itu yang tidak terlihat itu apa? Kan yang gaib. Yang gaib itu imaterial, tidak bisa dilihat. Betul? Nah, cuman kemudian dia mengatakan bahwa dari ciptaannya kita mengenal sesembahannya si Suma ya. Ya semua orang bertuhan pasti mengatakan itu. Ya kan? Bahkan ya sebelum abad ke-7, sebelum Islam lahir ya, itu sudah ada ciptaannya semua. Jadi kalau mengklaim dia yang menciptakan sesembahannya Suma, itu nggak bisa dibuktikan ya. Kenapa? Ini gue kasih pemikiran akal waras ya. Karena waktu penciptaan itu belum ada manusia ya. Jadi nggak Suaranya ada yang bisa dibesarin, membuktikan. Bang. Kecil, Oh, Bang. kurang Suaranya besar ya? kecil, Bang. Dibesarin, Bang. Oke. Aku cepat headset ya. Jadi oke, sudah sekarang? Sudah? Lumayan. Lanjut. Oke, Lanjut. terima kasih. Jadi apa yang dikatakan Suma itu terlalu general gitu ya. Setiap orang yang bertuhan pasti mengaku Tuhannya lah yang menciptakan langit dan bumi. Dari mana? Dari tanda-tandanya pasti begitu semua ya. Nggak ada spesifik gitu ya. Karena kita lihat ya, kalau penciptaan dia klaim ya, Kristen pun nggak mampu membuktikan kalau Tuhannya itu yang menciptakan. Buddha sekalipun. Kenapa ya? Pada saat penciptaan itu belum ada manusia yang bisa menjadi saksi ya. Bukti itu perlu saksi ya. Kalau hanya sekedar klaim ya, semua agama mengklaim, bahkan Kristen pun sama. Itu semua kamu harus tahu ya. Jangan merasa mengklaim Tuhanmu lah yang menciptakan, Allahmu lah, sesembahanmu lah yang menciptakan. Enggak bisa itu ya. Itu baru pengakuan. Ingat semua, ulang lagi, pengakuan. Sekali lagi, pengakuan ya. Jadi bagaimana cara membuktikannya? Ya harus tahu, dia harus benar nggak kuasanya itu, pernah nggak tertulis di kitabmu kalau misalkan Tuhan itu, oh dia itu memang maha segalanya, ya kan, maha kuasa. Tuhan itu selalu pasti maha kuasa, ya enggak? Pasti. Nah dari kitabnya kita tahu apa sih kuasanya yang sudah dituliskan di kitabnya itu. Nah ini aku ke Yesus Kristus ya. Ini ikut sertakan ayatnya ya. Yesus itu, oh ini salah data. Sebentar ya. Sebentar, aku ambil data yang lain. Ya, Sebentar, sabar ya itu semua. WA dari siapa itu, Bang? Dari bom-bom ya? Itu bukan WA, itu bukan WA. Grup WA, Bang. Itu bukan WA. Itu bukan Lanjut. Lanjut, Oke, lanjut, sekarang Bang. ini pakai data ini aku salah ambil. Sorry, mohon maaf ya. Jadi kalau Yesus itu Tuhan, benar, dia maha kuasa. Apa yang dikuasainya? Ya, ada air misalnya, ya. Dia berkuasa, ya, membuat air menjadi anggur, dia berjalan di atas air. Itu ada saksi matanya gitu semua yang melihat gitu ya. Ada kejadiannya, ada saksi matanya. Apalagi dia kemahakuasaannya, dia menguasai angin, ya kan? Angin dihentikan. Kun fayakun, berhenti. Cukup berkata kun, maka terjadilah angin itu berhenti. Itu bukti dia maha kuasa, dia bukti Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia harus bisa menguasai, ada bukti konkret. Kemudian apalagi kemahakuasaannya? Dia menguasai binatang, ya kan? Murid-muridnya yang tadinya menjala ikan nggak dapat ya untuk dibuat makan. Jalalah di sana, ada ikan. Dia bisa mengadakan ikan, jreng. Muridnya menjala, bisa. Itu ayatnya aku sambilkan ya, sambil aku cerita aja ya. Kemudian waktu anak Udah 6 muridnya menit ini, Bang. membutuhkan, ya sabar Udah 6 lah. menit. Tadi Bang Suma aja nggak aku batasi ya. Jadi ya Oh, udahlah, lanjut. aku cukupkan dulu lah ya. Jadi bukti Yesus itu Tuhan pencipta langit, dia menguasai segala ciptaan, itulah baru buktinya ya. Nanti coba Suma buktikan satu saja kuasanya yang kau sembah itu sebagai Tuhan ya. Saya tunggu ya Suma ya, satu aja dalilnya. Saya nggak minta banyak-banyak. Kalau aku kan tunjukkan banyak ini ya, pakai dalil ya. Oke, terima kasih. Oke, baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa dia adalah penguasa alam semesta beserta apa yang ada di dalamnya. Kalau Anda mengatakan itu klaim, ya Tuhan wajib mengklaim. Wajib. Tapi Yesus tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Anda aja yang melantiknya.
Tuhan itu wajib mengklaim. Yesaya 45 nomor 6. Yesaya 46 nomor 5. Akulah Tuhan, tak ada yang lain. Akulah. Innani anallah la ilaha illa ana. Akulah. Tuhan itu kayak begitu. Tuhan kok jadi bayi. Piye toh, Mas? Lalu kemudian ketika Anda memfitnah Yesus, mengatakan dia begini, dia begitu, dia begini. Yesus mengatakan apa? Hah? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apalagi kesaksian lo. Lo siapa emang? Umatnya kagak. Segala sesuatu pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Sekarang wujud Bapa itu apa? Ayo. Laisa kami sudihi syai', tidak serupa dengan apapun. Gak ada dalilnya bahwa Tuhan itu roh kecuali di dalam agamamu. Gak ada. Roh itu makhluk. Makhluk halus. Jadi kalau dikatakan Tuhanmu itu makhluk halus, memang bukan penyembah Lucifer. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah tuh, telan. Yohanes 5 nomor 30. Telan baik-baik. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus itu semua adalah atas izin Allah. Biiznillah. Al-Quran juga mengatakan seperti itu. Nabi Isa datang membangkitkan orang mati. Bahkan lumpur tanah liat dibuatnya, kemudian ditiupnya bernyawa. Lalu terbang dan seterusnya. Orang mati dibangkitkan. Tapi apa? Biiznillah, dengan izin Allah. Tidak ada yang bisa Yesus lakukan tanpa izin Allah. Itu semuanya bisa dilakukan oleh Yesus. Kenapa? Karena dia wakil Tuhan. Dia wakil Tuhan, bukan wakil presiden lagi, tapi wakil pencipta alam semesta. Datang situ, melihat dia, bisa membangkitkan orang mati. Wah, ini pasti Tuhan, ini pasti Tuhan. Ditertawakan sama agama samawi. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Jadi yang kau sembah bernama Yesus itu bukan Tuhan. Itu Nabi. Dia mengatakan dirinya Nabi, dia mengatakan dirinya Rasul. Kamu aja yang pengikut Nabi Yesus palsu, yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Itu bukan. Coba Anda baca kisah para rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu. Tapi kan ente bukan orang Israel, wajar. Orang Israel harus tahu. Yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret. Dia ditunjuk, ditentukan, ditunjuk dan ditetapkan sebagai perantara antara Tuhan dengan manusia. Dia sebagai perantaranya. Sudah 3 menit ya. Jangan panas dulu, Sudah jangan 3 panas menit. dulu. Jangan panas Baru dulu. 3 menit ini, woi. Oh, Baru ya 3 udah, menit kau silakan. tadi Jangan 6 panas menit dulu. lebih. Jangan panas dulu. Sabar Jangan panas David, dulu. sabar. Oke. Pegangan yang erat. Orang Israel harus tahu, beda dengan Kristen. Kristen kan bukan Israel. Bahwa yang kumaksud adalah Yesus. Yesus kemudian sebagai perantara di mana Tuhan melakukan mukjizat tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, Anda tadi sudah melakukan penipuan dan pembohongan dan penyesatan. Anda mengatakan Yesus itu maha kuasa. Tolong tunjukkan kepada saya, di mana dalilnya Yesus mengaku, mengklaim dirinya sebagai pencipta alam semesta. Ingat, Yesus itu adalah ciptaan. Kita buktikan kebohongan Anda yang mulut besar. Tuhan Anda bisa dilihat, bisa diceboin, bisa ditampar, bisa diludahin, bisa ditombak, bisa ditelanjangin. Tunjukkan dalilnya pengakuan Yesus sendiri bahwa dia maha pencipta. Silakan. Oke, besarkan Agus. Ya, terima kasih Suma atas makian ke saya, hujatan ke saya, hujatan ke Yesus ya. Jadi diskusinya sepertinya sudah Pak, enggak elok jangan ya. framing, Pak, jangan framing, Pak. Jangan dipotong dong, framing. jangan dipotong. Iya. Enggak ada yang memakimu. Jangan Itu Ya ini framing. coba nih giliran saya dipotong ini. Nanti tanggapi kalau panas nggak Bukan apa-apa. Makanya jangan memotong, framing. tapi framingnya Makanya itu framing. loh. Aduh, waktu saya Lanjut, dipotong. lanjut. Mana dalilnya? Kita minta dalil. Silakan. Beradab lah. Ya. Oke, terima kasih ya Suma atas apa yang kau katakan, yang kau framing gitu ya. Tapi begini ya, pertanyaan saya sampai saya sekarang belum disentuh sama sekali sama Suma ya. Enggak dijawab. Ya, saya tanya apa? Bukti satu saja aku minta ya. Kuasanya Allah
yang disembah si Suma, yang katakan dia maha kuasa, yang dia katakan Tuhan, enggak disentuh sama sekali, enggak dijawab sama sekali, ya. Aduh, gimana nih? Saya kasih kesempatan sekali lagi ya, Suma, ya, untuk menjawab. Kalau kau nggak bisa jawab, ya, sudah kita selesaikan aja diskusinya, ya. Saya menjawab apa yang kau tanyakan, ya, bahwa Yesus itu Tuhan Maha Kuasa. Ini kubuktikan pakai dalil. Ya, kau nggak percaya dengan kitabmu, ya, kau tidak pernah membahas kitabmu, apa buktinya? Ya, sesembahanmu itu Tuhan yang Maha Kuasa. Aku minta satu saja, ya, tapi nggak pernah disentuh sama sekali, ya. Sedangkan aku menunjukkan bahwa Tuhan itu Sang Pencipta. Apa buktinya? Dia menguasai segala ciptaannya, ya kan? Kalau hanya pengakuan, ya, Dalilnya pengakuan, mana? aduh, dipotong lagi. Dalilnya Yang kita minta berada dalil. Mana iya, dalil sabar Yesus dulu Maha, lah, sabar Maha dulu. Pencipta dalil? Dalil Sabar Maha Pencipta dulu. mana? Jangan nipu Dalil di Maha sini. Pencipta, ya. Iya, Sebentar. silakan. Tertulis di Jangan mana? dipotong lah, jangan dipotong. Kamu punya Enggak, adab nggak jangan sih, Suma? nipu. Kau Jangan diskusi. nipu. Iya, itu Jangan hak saya menipu. nanti. Anda Iya, mengatakan itu hak Yesus Anda Maha nanti kalau Pencipta. Mana menjawab. dalilnya? Aduh, Silakan. gimana nih, Host? Host gimana nih? Waktu saya dipotong habis dong. Pakai dalil yang Dalilnya dimaksud pakai dalil, Hostnya Pak. juga diam-diam dari Oh tadi. iya. Hostnya. Karena hostnya Oke. diam maka saya ambil alih. Oke, Karena iya. jangan pakai Iya. tipuan. Dalil Oke, Yesus Maha oke. Pencipta di mana? Silakan. Diam. Sabar ya. Mana? Sabar ya. Mana? Ya, aduh. Di Yohanes 1 ayat 3 ya, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Itu perkataan dari Oke. tulisan dari muridnya Yohanes. Sabar dulu, jangan dipotong dong. Jangan Aduh. emosi, aku cuma bilang oke. Aduh, ya, diam aja. Oke, dalam hati aja, jangan potong ya. Oke, lanjut. Jadi ya, kemudian di Matius 28 ayat 18 dikatakan ya, segala kuasa baik di bumi maupun di langit ya. Aku punya, apa yang aku punya, Bapak juga punya ya. Nggak begitu dalilnya, bohong Aduh, lagi. dipotong lagi. Bohong lagi. Dalilnya tidak begitu. Bohong, Dipotong penipu. lagi. Penipu dalil. Penipu. Begini nih kalau diskusi gimana Gini, nih? Bang David. Ya kita sudahlah butuhkan ya. apa? Cara Ya, tipuan, aku cara turun, tipuan. ya. Penipu, Ini diskusi penipu. nggak baik ini ya. Waktuku dipotong. Aku selama kau berapa Udah, menit kamu aja, aku diam aja ya. Kamu diam, giliran Oke, ya. saya. Aku tunjukkan. Giliran Belum saya. selesai aku potong-potong. Ya. Dalilnya Aduh. Yesus Maha Pencipta yang kuminta. Mana penipu? Mana dalilnya Maha Pencipta? Nggak ada. Nanti Yohanes 1. dipotong-potong. Waktu Udah gantian. dipotong-potong. Belum Gantian. 3 menit. Oh belum, silakan. Apa lagi? Mau nipu apa lagi? Apa tipuanmu lagi? Silakan. Matius 28 nomor 18 bunyinya enggak kayak gitu, nipu kau. Yohanes 1 nomor 3 bunyinya enggak gitu juga, nipu lagi. Ayo, yang saya minta Yesus Maha Pencipta dalilnya di mana? Nah, jangan kau Dalilnya potong-potong waktu saya kau Iya, potong-potong. yang saya mintakan dalilnya Yesus Maha Pencipta. Gimana nanti dalilnya kau mana? tanggapi, nanti giliran waktumu kau tanggapi. Itu loh Nipu. cara berdiskusi yang Penipu, mending kau ke gereja, cium pantat pendeta. Saya tanggapi ya teman-teman. Tadi dibilang saya tidak menjawab, padahal sudah saya katakan bagaimana kemudian Allah memberikan izin kepada Nabi Isa membangkitkan orang mati, meniupkan kemudian lumpur yang dibentuk dari tanah liat kemudian dibentuk jadi burung dengan izin Allah biiznillah. Sudah kutunjukkan dalilnya bahwa Nabi Isa memberikan mukjizat-mukjizat di tengah-tengah Bani Israel atas izin Allah. Kuberikan kisah para rasul 2 nomor 22, ku kasih juga Yohanes 5 nomor 36. Si penipu ini mengatakan tidak ada dalil. Nah, giliran dia bertanya, menjawab, mana dalilnya kemudian Yesus itu Maha Pencipta? Dikasih kita data Yohanes 1 nomor 3. Apa yang tertulis di sana? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia ini siapa? Dia ini adalah Allah. Bukan Yesus. Kok bisa? Yes. Nanti data 14-nya baru ada Yesus. Firman itu telah menjadi daging. Nanti setelah jadi daging baru ada Yesus. Itu pun setelah ditiupkan ruh. Kalau tidak ditiupkan ruh mati dia jadi bangke. Ya, jadi mayat dia. Untung ditiupkan ruh si Yesus.
Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi daging, bukan menjadi manusia. Jadi daging dulu. Nah, dia disebut manusia ketika roh ada di dalamnya. Keluar, baru ada Yesus. Jadi yang di dalam Yohanes 1 nomor 3 bukan Yesus. Yesus aja belum ada pada saat itu. Jadi dia penipu. Dia penipu. Kemudian di mana tadi? Matius 28 nomor 18. Kepadaku diberi kuasa. Didomi dalam bahasa Yunani. Diberi kuasa. Berarti Yesus ini adalah ciptaan yang diberi kuasa. Menipu lagi. Jadi cuma bisa menipu. Penyembah Lucifer, penyembah setan. Menipu. Dua data yang disodorkan. Yohanes 1 nomor 3 gagal, gugur. Matius 28 nomor 18 gagal, gugur. Kita minta Yesus Maha Pencipta. Ternyata nggak ada. Yesus diciptakan. Dah, selesai. Ya, oke. Ini selamat siang Bapak Pendeta Ronald. Ya, monitor Pak Pendeta Ronald. Ya, mana nih? Monitor Pak Pendeta. Ya, lanjutlah Bang Juma, belum respon dia. Iya, mungkin ada masukan dari teman-teman kita yang ada di sini. Dari Dinda, Daman, atau Bang Goto, silakan, atau yang lain. Ya, saya begini Bang Suma, saya lucu aja, ketawa aja. Tadi yang narasi itu dia paham nggak itu ayat? Kan begitu. Itu di situ kan jelas, Yesus itu di Matius 28 diberi kuasa, bukan sang pemberi kuasa, itu satu. Terus bawa narasi Yohanes 1 ayat 3. Itu Yesus belum lahir. Nah, kalau ditarik lagi Yesus belum dibaptis dengan Yohanes, kan begitu. Itu aja, lucu aja saya. Lanjut aja yang lain. Ya, saya rasa Kalau datanya itu Bang, kalau masalah dalil-dalil yang disebutkan itu saya nggak merasa lucu. Yang saya merasa lucu, dia dapat kiriman WA, entah dari siapa, dari bom-bom. Lawak. lucu. Kan jelas begini Bang, jelas itu sang pencipta langit dan bumi itu harus tahu hari kiamat. Sementara Yesus sudah mengaku kan di Matius 24 ayat 36 bahwa beliau tidak tahu hari kiamat. Kan jelas itu sebenarnya. Hanya yang tadi yang bernarasi ya menurut saya lucu, dia tidak paham Bibelnya, jadi sulit juga. Mau ambil dasar dari mana, tidak ada dasarnya. Kan begitu, dia narik ayat, salah. Tidak sesuai yang dia narasikan. Nah, begitu mungkin. Lanjut aja Gurunda, saya mute aja. Oke, Ya, ini kita tunggu. Silakan. Assalamualaikum Paman Kerupuk. Selamat siang. Ya, pada mute semua ini. Halo monitor. Monitor Pendeta Ronald. Ini Pak Monitor Pendeta Pendeta ini kok Ronald. diem aja. Pendeta Ronald. Monitor. Pendeta Ronald. Monitor. Tidur dia mungkin. Tadi baru naik dia Bang Juma, langsung ku naikkan dia tadi tuh. Langsung tidur. Yang susah dibangunkan itu orang yang pura-pura tidur. Jangan-jangan beliau ini ingin mengikrarkan 2 kalimat syahadat, makanya naik ke sini Bang. Bisa jadi juga beliau Muslim. Karena sejak ada dunia apologet, pendeta pun mengaku bukan pendeta, malu kan? Ini kalau pendeta masih menggunakan nama pendeta, dikira ini jemaat gereja, kan perpuluhan mungkin ada di sini. Kemarin yang saya hadapi itu pendeta, yang penginjil musafir. Tapi tidak ngaku pendeta dia. Takut dipermalukan depan jemaat. Ya, karena perpuluhan terancam Bang. Nah, itu dia makanya. Silakan dilanjut, dibangunkan dulu, dibangunkan. Lempar batu tawas coba. Ya, Assalamualaikum Bang Ardiansah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gurunda Zuma. Assalamualaikum teman-teman muslim semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi masalah berkaitan dengan ayat Matius 7:22 itu. Oke. Di situ kan menjelaskan, Mbak.
bahwasanya yang menyebut-nyebut nama Tuhan, yang percaya itu tujuannya kepada orang Kristen. Oke, aku turutin. Sama halnya tadi seperti aku katakan, saya ini pengikut Kristus. Taunya masyarakat umum dan taunya bahwasanya aku ini bermujizat demi nama Yesus. Tapi kalau kelakuan saya tidak membuktikan dari ajaran-ajaran Yesus, maka dikatakan, lihatlah buahnya. Kalau buahnya buruk, berarti dia bukan berasal daripadaku, makanya disebut palsu. Itu arti ayat itu, Bang. Bukan artinya bahwasanya siapa yang menuhankan Tuhan Yesus itu akan dihukum. Bukan seperti itu. Silakan. Oke. Silakan Gurunda, silakan. Iya, Gurunda. mohon izin ya teman-teman. Jadi keadaan yang ada kemudian pasti dilihat dan disaksikan oleh pencipta alam semesta, bagaimana Yahudi, bagaimana Kristen. Kemudian yang Maha melihat ini menurunkan wahyu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan kepada beliau dengan berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Artinya, apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, apa yang mereka sembah menjadi musuh bagi mereka, dan apa yang mereka sembah mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. Ini Al-Quran. Setelah kejadian Kristen kemudian menyembah manusia bernama Yesus, Al-Quran kemudian menarasikan bahwasanya apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka. Ini merujuk kepada orang-orang yang menyembah selain daripada Allah. Nah, ternyata kalau kita melihat secara jujur apa yang tertuang di dalam Matius 7, itu betul. Apa yang Kristen sembah akan menjadi musuh bagi Kristen. Nah, terlepas daripada saudara mengatakan mereka adalah kaum yang kemudian mengingkari kemudian apa yang Yesus ajarkan, tapi coba kita lihat polanya secara umum. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di sini adalah Bani Israel. Karena di situ Yesus tidak bersentuhan dengan orang Roma, orang Yunani. Kepada orang Samaria saja Yesus menyebutnya anjing. Artinya Yesus hanya untuk Bani Israel tok. Ketika berbicara kepadamu, katamu, kamu, itu berujuk kepada murid-muridnya Bani Israel. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, yang datang kepada Bani Israel dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi banyak nabi. Nabi-nabi palsu bukan cuma satu, tapi banyak. Nabi di sini adalah orang yang mengaku menerima wahyu, menerima ilham. Menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi dari buah nabi palsu itu akan ketahuan. Dapatkah memetik buah anggur dari semak duri atau buah arak dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik. Setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Artinya, ketika pohon baik itu akan terlihat ajarannya baik. Ketika pohon yang buruk itu akan memperlihatkan buah yang buruk atau yang tidak baik. Nah, tidak mungkin pohon baik itu menghasilkan buah yang baik. Begitupun sebaliknya, pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik, itu tidak mungkin, kata Yesus. Lalu di data nomor 19-nya dikatakan, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan. Jadi setiap pohon, artinya setiap nabi. Setiap nabi itu bisa dilihat dari umatnya. Tidak mungkin umatnya itu baik kalau nabinya tidak baik. Tidak mungkin nabinya itu baik kalau umatnya itu tidak baik. Dari pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Nah, di sini poinnya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi panggilan Tuhan kepada Yesus itu panggilan hormat. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Apa kehendak Bapa? Perjanjian lama, hukum Taurat. Jadi kehendak Bapa itu adalah perjanjian lama. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi dua golongan. Ada yang memanggil Yesus Tuhan atau Tuhan, tetapi melaksanakan Taurat.
ada yang memanggil Yesus Tuhan atau Tuhan, tetapi menjadikan Taurat itu sebagai sampah. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan pakai namamu juga, mengadakan mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Artinya, kenapa orang ini diusir? Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Nah sekarang kalau kita tanya kepada saudara, atas kehendak siapa? Kemudian saudara menyembah Yesus, mengibadahi Yesus, mempertuhankan Yesus. Adakah itu kehendak Bapa atau itu kehendak Paulus? Silakan. Oke, baik. Apa yang kami lakukan mengikuti Yesus karena kami melihat di dalam Yesus itu ada kebenaran dan hidup. Makanya kami menjadi pengikutnya. Bukan Tuhan itu menyuruh agar dia minta disembah, tidak. Ajarannya itu yang membuat kami itu ya, tunggu. Oke, itu aja dulu Bang. Oke, jadi kalau kita melihat dari ajaran Yesus kan Yesus itu mau dipercaya kalau dia itu hanya utusan Tuhan. Itu maunya Yesus. Kalau itu yang kita inginkan, kalau itu yang saudara inginkan. Yesus mau agar dipercaya sebagai utusan Tuhan. Bahkan Yesus mau agar dunia tahu, Yohanes 14:31, bahwa dia ini adalah hamba yang taat melaksanakan segala perintah Tuhan. Di dalam Yohanes 14:31 itu jelas itu. Dunia harus tahu, kata Yesus, bahwa aku utusan Bapa, aku mengasihi Bapa, dan aku melakukan segala perintah yang diperintahkan Bapa kepadaku. Dunia harus tahu itu. Artinya orang Indonesia harus tahu bahwa Yesus itu adalah hamba yang soleh, hamba yang taat. Nah, kenapa disembah, kenapa diibadahi, kenapa dipertuhankan? Sedangkan Bapa yang ada di surga tidak menginginkan itu. Syarat untuk masuk surga menurut Yesus adalah melakukan kehendak Bapa. Atas kehendak siapa? Kemudian orang-orang Kristen mengibadahi, menyembah Yesus. Kalau bukan kehendak Bapa, ya udah selesai. Wajar kalau saudara Kristen itu diusir. Demikian Bang. Maksudnya di ayat yang tadi kita bahas itu bukan orang Kristen yang diusir. Orang Kristen yang membawa nama Yesus, tapi kelakuannya tidak menunjukkan pengikut Yesus, Bang Juma. Begitu, jangan dipukul rata. Enggak, bukan. Memang harus dipukul rata Bang. Karena di sini dilihat dari pohonnya. Nabi palsu itu pohon, umatnya itu adalah buah. Kalau buahnya tidak benar, maka berarti pohonnya harus ditebang. Artinya apa? Agamanya yang tidak benar. Kan Yesus sudah mengatakan, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Berarti dari umatnya kamu akan mengenal mereka. Kalau umatnya memiliki tanda-tanda ini, satu, memanggil aku Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namaku, berarti itulah buah daripada pohon tersebut. Maka pohonnya harus ditebang. Coba Anda baca di situ. Nomor 19-nya, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, setiap pohon, artinya setiap nabi yang tidak menghasilkan umat yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi bukan buah per buah, bahwa ini buah yang baik, ini buah yang tidak baik, padahal dari satu pohon. Tidak, pohonnya yang harus ditebang. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, untuk mengetahui pohon ini baik atau tidak baik, lihat buahnya. Salah satu dari buahnya itu adalah memanggil Yesus Tuhan. Dan itu hanya di Kristen. Nah, ketika Kristen memanggil Yesus Tuhan, pertanyaannya, atas kehendak siapa Kristen kemudian mempertuhankan Yesus? Kalau ada kehendak Bapak, mana dalilnya? Silakan. Baik Bang Juma. Tadi Bang Juma mengangkat pohon ara. Coba dulu kita cari di mana orang Kristen membawa-bawa agama dan menghasilkan buah yang buruk. Agama ya, bukan oknum atau politik atau yang lainnya, agama.
di mana orang Kristen membawa-bawa agama terus membawa buah yang buruk. Silakan. Menyembah Yesus itu buah yang buruk. Yesus bukan Tuhan, Yesus manusia. Kok disembah? Yesus mengatakan apa? Dari buahnya, bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Bapa itu sama dengan Tuhanku. Apakah menyembah Yesus itu hal baik? Tidak. Siapa bilang baik? Siapa yang ngajarin? Tidak ada. Bapak menghendaki? Tak ada. Mana dalilnya? Yesus menghendaki? Mana dalilnya? Tak ada. Berarti menggantikan posisi Elohim dengan menyembah kepada ciptaannya bernama Yesus, itulah perbuatan buruk. Makanya diusir. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan itu di mana tempatnya? Dalam Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka. Baik, itu dari sudut Bang Juma. Dari sudut Yesus, Bang, Matius 7. Silakan. Abang Juma tidak tahu. Abang Juma tidak tahu maksud dan tujuan ayat di situ. Di situ kan menunjukkan perilaku. Kan demikian, perbuatan. Makanya hasil buah itu adalah perbuatan kita. Bukan fokus di penyembahan. Kalau fokus di penyembahan, memang iya. Orang abang selalu tidak senang melihat orang Kristen melakukan menyembah Tuhan Yesus. Kok jadi saya yang tidak senang, Bang? Yesus yang mengusir, bukan saya. Tapi abang jangan fokus di situ. Yang saya mau tekankan di sini adalah sebutkan dulu yang disebut dengan agama Kristen, perbuatannya itu yang menghasilkan buah buruk. Silakan. Menyembah Yesus itu buahnya, kan Yesus sendiri yang menyebutnya loh. Dari buahnya kamu bisa mengenal dia. Apa itu? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Itu buah-buah yang buruk. Karena Bapa pencipta alam semesta tidak pernah menghendaki hal tersebut. Kalau Anda mengatakan itu hal baik, harus berdasar terhadap kehendak Bapa. Sekarang tolong tunjukkan mana kehendak Bapa, sembahlah Yesus, mana? Kan Bapa mengatakan sembahlah aku, jangan ada ilah lain di hadapanku. Itu kehendak Bapa. Kalau menyembah anak Maria, ada nggak perintah Bapak, kehendak Bapak? Ada nggak? Yang cuma fokus di penyembahan. Tadi saya udah mengatakan bahwasanya di mana agama Kristen yang membawa agama itu menghasilkan buah yang buruk, perilakunya. Tapi hindari untuk politik. Yesus sendiri yang memberikan clue-nya. Dari buahnya kamu bisa mengenal dia. Jangan lagi bawa-bawa buahnya ini begini. Enggak. Yesus sudah mau bawa item. Buahnya apa saja? Memanggil aku Tuhan. Bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai namaku. Itu buahnya. Buah itu artinya tanda dari umatnya itu. Tanda-tanda pengikut Nabi palsu itu adalah satu, memanggil aku Tuhan. Dua, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, dan bermujizat bernubuat pakai namaku. Itu tanda dari buah nabi palsu. Kok cari yang lain? Yesus menasihatkan Bani Israel, wahai Bani Israel muridku, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, menyamar seperti Bani Israel. Pada sesungguhnya mereka bukan Bani Israel, mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Nah sekarang orang Yahudi Bani Israel mengenal Kristen ini sebagai apa? Bidat. Kenapa? Karena pada diri orang Kristen bagi Bani Israel itu Kristen itu agama berhala, agama pagan. Menyembahnya bukan kepada Elohim, tapi menyembahnya kepada Yesus. Sedangkan Yesus dalam kitab mereka siapa? Anak haram, anak zina, anak yang direbus dalam tinja yang mendidih di neraka kok disembah. Itu bagi Yahudi, Kristen itu begitu. Nah sedangkan Yesus menasihatkan hal ini di dalam penginjilannya kepada Bani Israel, Bang, bukan kepada orang Kristen.
Cuma jangan Silakan. propaganda seperti itu. Kalau orang Yahudi, Faktanya memang gitu, Bang. Iya, kalau Yahudi saya betul kan tidak mengakui kedatangan Tuhan Yesus. Kan demikian, makanya membantah itu harus sesuai dengan yang iman orang Kristen. Sama halnya nanti dengan agama abang. Kami tidak meyakini yang abang imani. Apakah saya boleh mengatakan bahwasanya agama abang itu menyesatkan? Kan nggak boleh. Tapi kalau kita diskusikan, kita uji, ya itu hal yang apa? Jangan lari ke Yahudinya. Kalau Yahudi memang bertentangan dengan kedatangan Yesus. Karena sampai saat Ini ini, Yesus, Bang. iya, tadi abang menyinggung Yahudi. Makanya Yahudi Ini Yesus sampai bicara saat dengan orang Yahudi, Bang, muridnya. Muridnya orang Yahudi, Bang, bukan orang Kristen, murid Yesus itu. Kristen itu kelompok Iya. baru yang muncul setelah puluhan tahun, ratusan tahun setelah Yesus. baik, makanya saya bilang Yahudi dan Kristen itu juga bertentangan dengan kedatangan Tuhan Yesus. Karena Yahudi sampai saat ini masih menunggu Mesias. Kan demikian, jangan lari ke sananya. Itu seolah-olah membenarkan semua perkataan Bang Juma. Kalau lari ke sana. Yesus begini, Bang, gini. Ketika Yesus berkata, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kamu di sini siapa, Bang? Bani Israel atau Kristen? Kalau di kejadian itu ya orang-orang itulah Bang. Orang Israel kan? Orang Yahudi kan? Nah, siapa yang muncul setelahnya? Orang Kristen atau siapa? Ya kalau berjalannya waktu sampai sekarang ya kami. Bukan sampai sekarang. Pada saat itu, setelah Yesus terangkat ke langit, yang muncul menuju kepada murid Yesus siapa? Orang Islam atau orang Yahudi, orang Kristen? Ya masih pengikut Kristus, Yahudi, kan di situ macam-macam itu Bang. Bukan, beda Bang. Kalau pengikut Yesus itu kan orang Yahudi. Yang saya maksud, setelah Yesus terangkat ke langit, yang muncul kemudian Kristen atau apa? Hindu, Buddha atau Islam? Yang datang kepada orang-orang Yahudi, mengaku-ngaku sebagai pengikut Yesus. Itu orang Yahudi atau orang Roma, orang Yunani. Maksud abang ini pengikut Yesus yang tertua gitu. Pengikut Yesus itu kan Yahudi, Bang. Orang-orang Yahudi, orang Israel, Bani Israel maksudnya. Nah, Yahudi yang mana dulu nih Bang? Yang hidup sesama dengan Yesus. Kan ya, Kristen. makanya ini kan sudah saya pisah Bang Juma. Yahudi itu kan terpecah itu. Ada yang percaya dengan kedatangan Tuhan Yesus, ada yang menolak dengan kedatangan Tuhan Yesus. Yahudi yang menerima Yesus pada saat itu. Apa seluruhnya Bang? Tidak seluruhnya, ada yang menolak, Ya, termasuk gitu. Paulus. Kalau Termasuk memang Paulus. Yahudi memang betul, tapi nggak keseluruhannya. Iya tahu, saya tahu. Yang pasti bukan Kristen kan di situ. Kata kamu itu, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Mereka ini justru yang Kristen. Dari buahnya lah kamu, dalam kurung Bani Israel, akan mengenal mereka, dalam kurung Kristen. Jadi yang datang setelah Yesus, ya Kristen, yang nyamar-nyamar sebagai pengikut. Gitu maksudnya Bang, dalil ini. Karena hanya ada Kristen dan Yahudi yang menerima Yesus, yang memanggil Yesus Tuhan. Tak ada lagi yang lain. Hanya dua kelompok ini, Yahudi dan Kristen yang memanggil Yesus Tuhan. Hanya ada dua kelompok. Tuhan yang dimaksud oleh orang Yahudi di sini adalah Tuhan. Mereka menyebutnya Mar. Mar ini artinya Tuhan atau junjungan atau nabi atau gembala. Sedangkan Tuhan menurut Kristen ya Tuhan pencipta langit dan bumi yang nusul menjadi manusia. Itu bedanya. Nah sekarang yang diusir siapa? Yang Yahudi atau yang nyamar-nyamar Yahudi? Kan gitu. Nah sekarang siapa yang nyamar Yahudi? Kan Kristen. Makanya di dalam kitab Kristen itu nempel kitabnya Yahudi perjanjian lama. Karena orang Kristen nyamar sebagai Yahudi. Tadi saya berdebat Bang. Ditanya tentang di mana di Al-Quran ayat penciptaan alam semesta. Saya dengarkan itu. Lalu kemudian di Kristen dengan PD-nya di kitab kami Tuhan menciptakan alam semesta itu ada dalam kitab Kejadian. Saya tertawa di bawah Bang. Karena kitab Kejadian itu bukan kitabnya Kristen, itu kitabnya Yahudi.
Nah, itulah yang disebut nyamar-nyamar seperti domba, padahal mereka serigala. Dengan cara apa mereka menyamar? Ngaku-ngaku sebagai Yahudi, padahal kitab Kejadian itu milik orang Yahudi, bukan milik orang Kristen. Gitu, Bang. Oke. Ya, nggak masalah Bang Juma. Bang Juma mau menarasikan seperti itu haknya Bang Juma. Gini Bang Juma, aku izin turun karena ini jadwal ngasih obat ke ibu saya. Kan ibu saya lagi dalam Baik, sakit. baik Bang, baik. Semoga ibu Ada cepat kata-kata yang sembuh. kurang. Oke, ya, amin amin. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, ya aku mohon maaf. Host, terima kasih Iya, banyak iya. waktu ya host ya. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Wih. Halo, user dan titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda Dengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bos, Bunda Gemini, Bang Parit, Ya, Ambulans. Waalaikumsalam Bunda. Silakan lanjut. Di mana mi user? Enggak ada turun. Titik. Sudah dan duta. Titik. Saja. Terjun ya Bunda. Titik. Terjun ya. Selamat malam, assalamualaikum titik. Minta naik, tidak mau bicara. Titik. Titik.